ISMA itu program student exchange selama 1 semester di kampus-kampus tertentu. Ada juga pilihan kampusnya di website ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri dan juga scroll program studi apa aja yang bisa diambil, itu semuanya ada di sini. Buat para mahasiswa, please be aware. Program pemerintah tuh sebagus-bagus itu loh. Yakin lo cuma mau jadi mahasiswa kupu-kupu doang. Kuliah pulang, kuliah pulang. Let's talk about how important career prep is. Oke, sebelumnya kita bahas dulu ada pro dan kontranya ya sebenarnya ini program, tapi I will discuss based on my experience aja, terus gimana pandangan gue soal program ini. Jangan galau guys, I just got home from work, so it's a little bit messy dan panas banget di sini sumpah. Let's talk about Kampus Merdeka. Kampus Merdeka tuh sekarang bener-bener wow banget sih kalau kata gue. Pas waktu gue ikutan waktu dulu tuh masih sampai batch 2 dan sekarang mungkin udah batch 6 kali ya, 6 atau 7 malahan. And there are sekitar 6 atau 7 program yang di help by Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu programnya si Nadiem Makarim, dan gue berterima kasih banget kepada Pak Nadiem. Gue akuin banget program yang buat mahasiswa itu joss banget, bagus-bagus semua buat ningkatin skill, buat ningkatin pengetahuan, buat ningkatin ini itunya mahasiswa tuh emang bener-bener bagus banget. So Kampus Merdeka itu ada beberapa program. Kalau kalian nggak tahu silahkan dibuka. Kalau yang masih awam silahkan dibuka di websitenya Kampus Merdeka ya, MBKM. Dan yang pertama itu ada yang namanya program Kampus Mengajar. I will tell you about the programs first ya. Kampus Mengajar ini tuh kayak lo yang jurusan pendidikan. Setahu gue cuman pendidikan ya. Diutamakan tuh pendidikan. Kalian bakalan kayak ngajar istilahnya kayak PLP gitu loh, ngajar di sekolah-sekolah itu selama 1 semester, dan itu per bulannya kalian juga bakalan dapetin uang dari situ. Terus yang kedua ada MSIB yang magang MSIB. Ini setahu gue di perusahaan-perusahaan yang emang udah bekerja sama pemerintah. Terus yang ketiga itu ada studi independen. Kalau magang ini tuh kita bisa dikatakan 30% teori, 70% praktis, kayak prakteknya 70% lebih banyak prakteknya. Kalau yang studi independen ini lebih banyak ke teorinya, karena gue dulu pernah ikut yang studi independen. Nanti kita bahas ya. Terus yang selanjutnya adalah pertukaran mahasiswa. Kalau kalian punya ability dalam bahasa Inggris gitu ya, terus you think that you are fluent enough in English, terus kalian ada ketertarikan buat bisa sekolah di luar negeri, you can try for ISMA. ISMA itu program student exchange selama 1 semester di kampus-kampus tertentu. Ada juga pilihan kampusnya di website ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri dan juga scroll program studi apa aja yang bisa diambil, itu semuanya ada di sini. Dan bisa ditentuin juga sama kebutuhannya kalian sendiri. Nah itu kalau if you think you are fluent enough in English, kamu bisa coba buat yang ISMA. Tapi kalau tetap pengen pertukaran pelajar, tapi kalian nggak bisa sama sekali bahasa Inggris, itu ada yang namanya PMM. PMM itu program pertukaran mahasiswa yang sama-sama satu Indonesia, tapi yang Pulau Jawa bakalan dikirim ke luar Jawa. For example, like my friends itu kemarin mereka banyak yang dapat di luar Pulau Jawa, di Sumatera, Universitas Medan kalau nggak salah. Ya kayak gitu-gitu aja sih kalau yang PMM. Terus selanjutnya ada wirausaha, praktisi mengajar sama wirausaha. I don't know more about these 2 programs, so kalian bisa baca sendiri aja di websitenya. Alright, so let's talk about MSIB. Kalau MSIB yang magang ini tuh kalian bakalan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang emang sudah ada MOA or MOU tersendiri dengan pemerintah, and of course sesuai dengan bidang studinya kalian juga. Sama juga yang MSIB yang studi independen. Kalau based on my experience itu dulu gue ikutnya studi independen, which is kan gue zaman COVID ya waktu itu. So bukan hampir sih, semuanya tuh dilakukan secara online. Apa aja yang didapat dari yang studi independen dulu? We will discuss about studi independen first. Kalau yang itu tuh kebanyakan kamu bakalan dapatnya tuh teori, which is kayak lo ngambil kursus, semacam kursus gitu di instansi belajar kayak Revoyu, myskill.id if you know. Terus kalau gue dulu PT Maliri Belajar Indonesia Cerdas itu ada di Bali kalau nggak salah. Terus apalagi ya pokoknya platform pembelajaran kayak gitu. Terus itu juga sama selama 6 bulan atau just 1 semesteran. Nah di situ lo bakalan ya udah belajar aja gitu, spesifikasinya di mana lo ambilnya. Kalau gue dulu kan ada 3 bidang, namanya Modern Educator Track, terus yang satunya manajemen, satunya lagi teknik atau apa gitu, gue lupa. Nah sistemnya adalah konversi SKS. Kayak misal gini, dulu gue taunya itu dari mana, ya udah tinggal lo klik aja yang di sini, terus nanti dia bakalan muncul semua